Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi kami tentang pengambilan keputusan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nafsiat Lemasuna dengan NIM 21010311006. Di sini saya sebagai moderator. Dan juga ada teman saya yang pertama yaitu Hazari Nur Setiawan dengan NIM 21010311012 dan juga Putri Sinta Rahmawati dengan NIM 21010311025 dan yang terakhir Muhammad Rizky Fahrizal Raihan dengan NIM 21010311011. Baik, langsung saja kita akan memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Sinta Rahmawati dengan NIM 21010311025. Di sini saya berkesempatan menjelaskan tentang pengertian pengambilan keputusan dalam pendidikan. Yang pertama, ada pengertian keputusan, yaitu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, keputusan berasal dari kata dasar putus yang mendapat awalan ke dan akhiran an, yang memiliki arti segala putusan atau hasil memutuskan gitu ya, yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut seorang ahli yang bernama James A. F. Stoner, yang dimaksud dengan keputusan ialah pilihan atau choice dari salah satu alternatif yang ada. Jadi yang dimaksud dengan keputusan ini jawaban akhir dari sebuah proses pemikiran mengenai suatu masalah dengan menjatuhkan pilihan pada salah satu alternatif pemecahannya. Yang kedua, pengambilan keputusan, yaitu seorang ahli yang bernama Robin mengucapkan, decisions makes is we choose between two or more alternative. Sedangkan salah satu ahli lagi yang bernama Siagian mengungkapkan bahwa yang dinamakan dengan pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap suatu masalah yang dihadapi. Masalah-masalah tersebut menyangkut pengetahuan tentang hakikat dari masalah yang dihadapi. Analisis masalah dengan mempergunakan fakta dan data, mencari alternatif yang paling rasional, dan penilaian hasil yang dicapai sehingga akibat dari keputusan yang diambil akan dapat menjawab pertanyaan tentang apa yang harus diperbuat untuk mengatasi masalah tersebut dengan menjatuhkan pilihan atau choice tadi pada salah satu alternatif tersebut. Nah, dari hal di atas tadi dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan ini yaitu memilih atau menetapkan satu alternatif yang dianggap paling tepat dari beberapa alternatif yang dirumuskan. Keputusan itu bersifat fleksibel, analitis, dan mungkin untuk dilaksanakan dengan dorongan sarana prasarana dengan sumber daya yang tersedia, baik berupa manusia ataupun material. Yang ketiga ada pengambilan keputusan pendidikan. Dalam KBBI sendiri, kata didik yang mendapat awalan pen dan akhiran an, yang berarti hal atau cara mendidik. Nah, pendidikan sendiri secara etimologi berasal dari bahasa Yunani atau pedagogi, terdiri dari dua kata, yakni pais yang berarti anak dan gogos yang berarti membimbing. Jadi secara etimologi pendidikan artinya sebagai bimbingan yang diberikan kepada anak. Secara terminologi, John Dewey mengartikan bahwa pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional. Sedangkan jika dilihat dalam hal prakteknya,
pendidikan menyangkut semua hal yang menyangkut dengan kegiatan belajar mengajar. Dari pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan pendidikan ini ialah suatu proses pemecahan masalah dan penciptaan kejadian-kejadian yang menyangkut semua hal dengan kegiatan belajar mengajar. Itu saja dari saya. Mungkin selanjutnya dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan pendidikan. Yang pertama yaitu posisi atau kedudukan. Posisi atau kedudukan dapat dilihat dalam hal letak posisi. Hal ini meliputi 1. Pembuatan keputusan, 2. Penentu keputusan. B. Tingkatan posisi. Yang kedua yaitu masalah. Yang dimaksud dengan masalah adalah suatu hal yang menjadi penghalang untuk tercapainya tujuan. Hal ini meliputi A. Masalah terstruktur, B. Masalah tidak terstruktur, dan yang ketiga yaitu situasi keseluruhan faktor dalam keadaan yang berkaitan satu sama lain dan yang secara bersama-sama memancarkan pengaruh terhadap kita beserta apa yang hendak kita perbuat. Yang keempat yaitu kondisi. Yang dimaksud dengan kondisi adalah keseluruhan faktor yang secara bersama-sama menentukan daya gerak dan daya berbuat kita. Dan yang kelima yaitu tujuan-tujuan yang hendak dicapai pada umumnya telah ditentukan, dan tujuan yang telah ditentukan dalam pengambilan keputusan merupakan tujuan antara atau objektif. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang model-model pengambilan keputusan dalam pendidikan. Model-model pengambilan keputusan yang dapat diadopsi oleh lembaga pendidikan yaitu yang pertama ada model rasional atau rasional model. Model rasional ini dipergunakan jika tingkat ambiguitas atau konfliksitas sasaran maupun tingkat ketidakpastian teknis rendah. Pilihan dipermudah oleh kinerja program dan standar operasional yang disusun menurut aturan keputusan serta rutinitas yang telah dipelajari sebuah organisasi atau lembaga pendidikan. Yang kedua yaitu model politikal atau political model. Ketika tujuan diperebutkan oleh berbagai kepentingan dan kepastian teknis tinggi dalam kelompok, keputusan dari tindakan merupakan hasil tawar-menawar antara pemain yang mengejar kepentingan mereka dan manipulasi instrumen pengaruh yang tersedia. Yang ketiga yaitu model anarki atau anarki model. Model ini dipergunakan jika tingkat ambiguitas atau konfliksitas sasaran maupun tingkat ketidakpastian teknis tinggi. Keputusan terjadi melalui peluang dan waktu ketika ada masalah, partisipan, dan persoalan dipilih oleh partisipan yang memiliki waktu energi untuk melakukan hal tersebut. Dan yang terakhir yaitu model proses atau proses model. Model ini dipergunakan jika tingkat ambiguitas atau konfliksitas sasaran rendah, sedangkan ketidakpastian teknisnya tinggi. Ketika tujuan atau sasaran bersifat strategis dan jelas, tetapi metode teknis untuk mencapainya tidak pasti, pengambilan keputusan menjadi proses dinamis yang ditandai dengan banyak interupsi dan iterasi. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap pengambilan keputusan pendidikan. Jadi, setiap orang itu pasti membuat keputusan. Entah itu keputusan yang mayor ataupun yang minor. Pengambilan keputusan, khususnya keputusan yang mayor, tidak dapat dilakukan dengan mudah dan tidak mudah juga seperti membalik sebuah telapak tangan. Jadi hal tersebut itu dikarenakan keputusan mayor itu pada akhirnya akan memberi dampak terhadap banyak aspek. Tidak ada satu tindakan pun yang dapat dilakukan tanpa adanya sebuah pengambilan keputusan sebelumnya, termasuk segala tindakan
yang terjadi di institusi pendidikan. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan keputusan yang akurat dan penuh pertimbangan harus melalui tahapan-tahapan tertentu, sehingga kemungkinan timbulnya dampak negatif dari keputusan yang dibuat itu dapat meminimalisir. Setidaknya itu ada 3 tahap yang ditempuh dalam pengambilan keputusan. Yang pertama itu ada tahap penyelidikan. Tahap ini dilakukan dengan mempelajari lingkungan atas kondisi yang memerlukan keputusan. Pada tahap ini juga data mentah yang diperoleh lalu diolah dan diuji serta dijadikan petunjuk untuk mengetahui atau mengenal persoalan. Yang kedua yaitu tahap perancangan. Pada tahap ini dilakukan pendaftaran, pengembangan, penganalisaan arah tindakan yang tidak mungkin dilakukan. Lalu yang ketiga itu ada tahap pemilihan. Pada tahap ini dilakukan kegiatan pemilihan arah tindakan dari semua yang ada. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang gaya-gaya dalam pengambilan keputusan. Yang pertama itu ada pengarahan. Gaya pengambilan keputusan direktif menggunakan pemikiran yang cepat dan tegas untuk menemukan solusi. Pembuat keputusan direktif ini memiliki toleransi yang rendah terhadap pandangan baru yang tidak jelas atau ambigu. Mereka lebih berfokus pada tugas dan akan menggunakan pengetahuan serta evaluasi mereka sendiri untuk sampai pada kesimpulan dengan masukan selektif dari individu lain. Pengambilan keputusan direktif ini unggul dalam hal komunikasi verbal. Mereka itu lebih rasional serta logis dalam pengambilan keputusan. Pada saat tim atau organisasi membutuhkan keputusan yang cepat, pembuat keputusan ini, gaya direktif ini dapat secara efektif membuat pilihan. Lalu yang kedua itu ada analitis. Gaya analitis ini penghasil keputusan ini dengan hati-hati menganalisis data untuk menghasilkan solusi. Mereka adalah pemikir yang hati-hati dan mudah beradaptasi. Mereka akan menginvestasikan waktu untuk berkumpul dan mengumpulkan berita untuk menghasilkan kesimpulan. Para pengambil keputusan ini berorientasi pada tugas, namun memiliki toleransi yang tinggi terhadap ambiguitas. Pembuat keputusan analitis ini membutuhkan waktu untuk mengumpulkan data dan bukti sebelum mereka sampai di kesimpulan. Lalu yang ketiga, ada konseptual. Gaya pemikiran konseptual ini, mereka membuat keputusan dengan gaya ini adalah dengan pemikiran gambaran yang besar, dan dia bersedia mengambil resiko. Mereka mengevaluasi pilihan dan kemungkinan yang tidak sinkron dengan toleransi yang tinggi terhadap ambiguitas. Mereka berorientasi sosial dan meluangkan waktu untuk mempertimbangkan ide-ide besar dan solusi kreatif. Pembuat keputusan konseptual ini menantikan apa yang bisa terjadi jika keputusan itu dibuat. Kesimpulan mereka itu juga datang dari memvisualisasikan berbagai peluang dan yang akan terjadi untuk masa depan. Mereka juga kuat dalam membuat keputusan dan itu juga keputusan yang jangka panjang. Lalu selanjutnya itu ada perilaku.
sebuah gaya sikap pengambilan keputusan berfokus pada hubungan lebih dari tugas. Ini mengevaluasi perasaan orang lain sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan mereka. Perilaku pengambilan keputusan memiliki toleransi yang rendah terhadap ambiguitas serta fokus sosial mereka itu saat mereka mengevaluasi solusi. Para pembuat keputusan ini mengandalkan informasi dari orang lain untuk memandu apa yang mereka pilih. Mereka ialah komunikator yang persuasif dan menghargai keputusan berdasarkan mufakat tim. Keputusan mereka seringkali didasarkan pada bagaimana pilihan itu akan mempengaruhi hubungan. Sekian materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.